Penjaga masjid bongkar aib Dewi Persik, dia cari-cari kesalahan. Masalah sapi kurban Dewi Persik nampaknya masih terus berlanjut. Meski Ketua RT tempat Dewi Persik sudah tak lagi membahas hal tersebut. Namun Dewi Persik nampaknya tak bisa move on dari masalah sapi kurban tersebut. Buktinya, Dewi Persik terus saja membuat postingan terkait sapi kurbannya itu. Ia masih terus saja menghujat dan menjelekkan nama Ketua RT tempat ia tinggal. Dewi Persik mengaku bahwa dirinya tak akan mau meminta maaf dengan Ketua RT, Malkan. Kalau masalah minta maaf itu gampang, cuma menurut saya Ketua RT-nya ini arogan, kata Dewi Persik. Dikatakan Dewi Persik bahwa dirinya hanya ingin menitipkan sapi di masjid, sehingga tak masalah jika ia mengambil lagi sapi tersebut dan dipotong di tempat lain. Sapi itu kan untuk berkurban, untuk masyarakat, bukan barang pribadi. Kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat itu baru tidak boleh, jelasnya. Baginya sah-sah saja jika dirinya menitipkan sapi tersebut di masjid. Sapi itu kan buat masyarakat juga, nggak ada salahnya juga kalau kita saling tolong-menolong, kata Dewi Persik. Apalagi menurut Dewi Persik, sapi tersebut juga dipotong untuk warga sekitar. Hanya saja Dewi Persik ingin memotong hewan kurban itu sendiri di tempat pemotongan hewan. Apa salahnya tolong-menolong? Intinya kan untuk kebaikan bersama, kata Dewi Persik. Menurut saya itu tidak patut dilakukan oleh seorang RT, sangat disayangkan sekali, sebut DP. RT itu harusnya sebagai penengah, tapi ini justru sebaliknya, malah nggak terima, merasa terhina karena dititipin sapi untuk kemaslahatan masyarakat, katanya. Apalagi sapi tersebut menurut Dewi Persik hanya dititip 15 menit saja. Balik lagi ya. Barang tersebut bukan keperluan pribadi tapi keperluan masyarakat, mudah-mudahan kita bisa sadar diri, nggak boleh marah-marah ke Art dan sopir saya, jelasnya. Perkara sapi untuk kurban Idul Adha membuat Dewi Persik berkonflik dengan Ketua RT setempat. Pasalnya DP mengaku sapi kurbannya ditolak hingga dirinya diduga diperas sebesar 100 juta rupiah oleh sang Ketua RT. Namun hal ini dibantah oleh Ketua RT tersebut serta seorang petugas masjid penerima sapi. Pria bernama Soeharto itu menyampaikan kronologi cerita yang senada dengan sang Ketua RT. Yakni soal sapi seberat 1 ton milik DP yang diantar ke lingkungan masjid, lalu sudah ijab kabul dengan pengurus masjid, tetapi beberapa jam kemudian malah diambil kembali. Enggak ada, kalau dibilang ditolak berarti enggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima, sudah ijab kabul, sapi sudah diikat di sini, bahkan sudah dikasih makan, berarti kan sudah diterima dengan baik, bukan ditolak. Yang bilang ditolak, mana ada orang kurban ditolak, ucap Soeharto, dikutip pada Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Soeharto pun menyayangkan DP yang malah berusaha mencari pembenaran atas kemarahannya alih-alih mengakui kalau pihaknya juga telah berbuat salah. Gagalnya, mediasi gagal, ya karena begitu, istilahnya dia nggak mau menerima kenyataan, mencari kesalahan orang lain, untuk menutupi diri sendiri. Itu kan nggak benar, faktanya kan nggak seperti itu, ujar Soeharto. Namun Soeharto mengaku tidak terlalu mengenal DP yang notabene orang baru di lingkungan wilayah tersebut. Saya juga kurang tahu, enggak pernah tahu, istilahnya lihat orangnya juga nggak pernah, paling cuma di media saja, ujar Soeharto. Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, tutur Soeharto melanjutkan. Iya gitu ya namanya artis mah. Istilahnya pengin cari sensasi, tenar. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Kami DP dan juga Pak RT, terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah ijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau? Oh, Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya.
Apa yang Oh. ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200 atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya, Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H, sana. Pak ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh, berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh, berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat diikat di situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak, maksudnya sama supirnya, Oh, kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh ke sini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah, sama nggak segala pernah macam. tahu. Nggak pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, ngeliat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu di mana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya. sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal
Betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak penolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak?